Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas menyingkap rahasia Jin Qorin. Apa itu Jin Qorin? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang Jin Qorin, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Qarinu huwa syaitan musalat alal insani Bismillahi azza wa jalla yakmurhu bil fahsya wa yanahu anil ma'ruf. Jadi pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini adalah Jin Qorin. Apa Jin Qorin? Jin Qorin adalah syaitan yang dikuasakan terhadap manusia. Tentu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Jin Qorin ini memerintahkan manusia dengan fahsyah kekejian dan mencegah manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-syaitanu, yaitu kumul fakrawa yamulkum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan. Dan Allah amat maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Masyhur al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti ada qori. Dan qorin ini ada dua macam. Ada qorin dari kalangan jin, dan mereka adalah setan. Dan mereka adalah jin kafir. Dan ada qorin berupa malaikat. Dan dua-duanya ibarat barat dan timur. Tidak mungkin ketemu. Dan keduanya bisa kita rasakan. Saya, Anda, atau siapapun bisa merasakan. Apabila hati kita ini terdorong untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kekejian, kemungkaran dan kezaliman, berarti jin yang ada pada badan kita itulah yang memberikan was untuk melakukan hal itu. Tapi jika yang kemudian diperintahkannya adalah memerintahkan kepada kebaikan, pada ibadah dan ketaatan, berarti itu adalah datang dari malaikat yang mencintai kebaikan. Masyhur al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seperti apa Jin Qorin ini? Apakah setiap manusia memiliki Jin Qorin? Apakah para nabi juga memiliki Jin Qorin? Bagaimana pula dengan qorinnya para nabi? Dan apakah qorin ini juga akan meninggal ketika manusia yang diqorininya meninggal? Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini kita akan mengupas sedikit mengenal di balik rahasia
jin Qorin ini. Di dalam surah Kahf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maksudnya kematian. Banyak orang yang lalai bahwa dirinya akan mati. Maka kami singkapkan tutup yang menutup matamu. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami sakaratul maut, maka hal-hal yang gaib disingkapkan kepadanya, di mana dia mampu melihat malaikat yang hendak menghampiri dan mencabut rohnya. Ada juga yang mengatakan dia mampu memandang catatannya. Semasa hidupnya, dia sanggup memandang catatannya. Apakah catatan yang baik ataukah catatan yang buruk? Disingkap semuanya. Sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam sekali. Wakala karinu haza, maladaya atib. Dan Qorin yang berupa malaikat yang menyertai selama hidupnya, dari dia lahir sampai dia wafat, berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku, yang kucatat selama kau hidup. Al-Qiyah fi Jahannam. Maka Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam. Semua orang yang sangat ingkar lagi keras kepala. Manailil Hairi Muqtadi Murid, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Maaf. Kemudian berkatalah setan yang menyertainya, maksudnya Qorin yang menyertai selama hidupnya. Dia pun berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Mayo. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kata karim. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kemudian yang kedua, ada dari kalangan malaikat yang mendorong kita untuk berbuat baik. Dan yang kedua, ada dari kalangan jin kafir, setan yang memerintahkan kita untuk melakukan kekejian.
dan melarang untuk melakukan yang ma'ruf. Ini ayat yang pertama yang menetapkan adanya Qorin. Dan kita tahu bahwa yang namanya Qorin dari kalangan jin pasti kafir. Dan Allah izinkan dia bersarang di badan kita, lewat jalan darah kita, kemudian berikan was-was untuk melakukan keburukan. Dia tidak memadaratkan kita, artinya tidak menyakiti secara fisik. Tetapi dia memberikan was-was. Karena secara umum setan memang seperti itu, memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara anna arsalna syayatina al-kafirina. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Memang begitulah setan. Diutus Allah, diutus setan, diutus iblis untuk mencelakakan manusia sebagai bentuk dendam kesumat iblis kepada Adam dan anak turunannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan dalam surah Zuhruf ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itu akan menjadi teman akrab karibnya. Di sini ada kata-kata. Jadi orang-orang kalau seandainya lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada salat, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bersedekah, lupa berbuat baik, berarti dia sedang diberikan waswas oleh Qorin jin yang kafir. Setan itu ke dalam hatinya, sehingga kebaikan-kebaikan itu dilupakannya. Itu makna ayat ini. Jadi pada diri kita itu ada Qorin yang memberikan was-was supaya kita lupa berbuat baik. Tetapi kalau seandainya hati seseorang itu dipenuhi dengan iman, dengan takwa, rajin ibadah, baca Quran, berzikir, maka Qorin pun tidak bisa apa-apa terhadap kita. Karena memang dia tidak diciptakan untuk menguasai kita, tidak hanya berikan was-was saja. Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Juga dalam surah An-Nisa ayat 38. Allah mengatakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Dia berinfak hanya untuk dilihat manusia, dipuji manusia, dipandang manusia, dan kepada orang lain yang ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai Qorinnya, temannya, maka ketahuilah dia itu setan adalah teman yang sangat jahat untuknya. Di sini ada kata-kata jadi Al-Quran menetapkan adanya Qori. Setiap manusia ada Qori. Bahkan dalam sebuah hadis
Dr. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidaklah dari kalian seorang pun kecuali telah dikuasakan padanya teman dari kalangan jin. Sahabat bertanya, "Wa iyakah ya Rasulullah? Apakah juga dirimu? Dalam badanmu ada korin wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Wah, iya ya, termasuk diriku. Ila annalaha." Tetapi korin, jin yang ada pada badanku, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolong diriku. Fa aslam, maka dia pun aslam. Sebagian para ulama mengatakan, kalau dibaca lemah, fa aslamu, maka artinya jin itu tetap kafir tetapi tidak memerintahkan Rasul untuk melakukan kejahatan. Tidak pengaruh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dibaca kemudian fatah, bukan lemah fa'aslama, berarti jin itu yang ada pada badan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah masuk Islam. Sehingga dia tidak memerintahkan diriku, kata kecuali Rasul, kebaikan. Jadi ada yang mengartikan faslamu artinya kemudian dia pun tidak bisa apa-apa denganku, tidak pernah melakukan keburukan kepadaku, atau memberikan was-was keburukan, atau dibaca fas selama dia pun masuk Islam. Dan ini masyhur di kalangan para ulama, ada yang membaca dengan lemah dan ada yang membaca dengan fatah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tetapi Al-Imam Al-Hattabi rahimahullahu ta'ala mensyahihkan bahwa bacaannya arafu zomah fa'aslamut, artinya tetap jin yang ada pada diri Rasul itu kafir, tetapi tidak bisa mencelakakan Rasul, tidak bisa memberikan was-was kepada Rasul-Rasul, dihindarkan dari keburukannya. Tetapi Al-Qadiyahum, beliau membaca dengan fathah fa'aslama, artinya korinnya Rasul itu masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan, baik yang dibaca Allah ataupun fathah. Keduanya tidak memadaratkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar di malam hari, ketika itu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fakirtu alaihi, aku pun cemburu karena disangkanya Rasul keluar malam itu hendak ke istrinya yang lain. Maka dia pun datang. Kemudian dia melihat apa yang aku lakukan. Karena Rasul-Rasul ketika pergi, Aisyah membuntuti di belakang. Kemudian ketika Rasul datang, Aisyah langsung balik. Jadi Rasul melihat apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, "Malaki Aisyah, ada apa dengan kamu, sibuk kali?" Maka Aisyah mengatakan, "Fakultu, pamali, la yahoru misli ala mislika. Ya Rasulullah, aku cemburu wahai Rasul. Siapa yang tidak cemburu dengan dirimu?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul mengatakan, apakah ada setanmu dalam badanmu? Apa telah datang setanmu?
Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku punya setan? Ataukah dalam diriku ada setannya wahai Rasul?" Kata Rasul. Kultum kemudian aku katakan, "Wa makuli insanin. Apakah bukan hanya diriku, bahkan semua manusia juga ada setannya wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Nam ya semua manusia ada setannya. Semua manusia ada korinnya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Bagaimana denganmu wahai Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tetapi Rabbku telah menolong diriku sehingga dia pun masuk Islam, atau dia tidak bisa apa-apa dengan diriku." Masyhur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa setiap manusia itu ada qori, sejak dia lahir sampai dia wafat. Semua manusia, tanpa terkecuali, mau orang biasa, mau orang saleh, mau para ulama, mau para santri sampai kepada para nabi, dalam tubuhnya ada qorinya. Saya, Anda, siapapun ada qorinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kepada qorin itu untuk bersarang di hati manusia, untuk memberikan ujian, memberikan was-was kepada keburukan. Tetapi karena keadilannya Allah pun kuasakan qorin yang lain dari kalangan malaikat untuk menyeimbangkan, supaya ada yang memerintahkan kepada keburukan, ada yang memerintahkan kepada kebaikan. Tergantung kita. Dan ingat bahwa qorin itu tidak menguasai kita secara mutlak, tidak. Qorin itu hanya bisa menguasai kita itu ketika kita lemah iman. Ketika kita kemudian lemah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla lain dari Quran, tidak berzikir, barulah kemudian mereka menguasai kita. Tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, zikir kita kuat, ibadah kita kuat, maka mereka tidak sanggup apapun dengan diri kita. Masyarakatul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian salah, maka jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapannya. Cegah dia. Tapi kalau dia enggan untuk dicegah, maka boleh engkau memeranginya. Maka bersamanya ada Al-Karim. Ada jin yang bersamanya. Ada teman jin yang bersamanya yang tidak pernah meninggalkannya." Sebagaimana penjelasan Al-Imam Asyaukan di dalam kitab Al-Awtar bahwa yang menyertainya selama ini setan yang ada pada manusia dan tidak pernah meninggalkannya. Yang dimuliakan Allah, sebagian para ulama menjelaskan, lalu apa tugas qorin selain daripada memberikan was-was? Itu ada juga yang mengatakan bahwa ketika manusia tertidur dan dia lupa berwudu, lupa membaca doa, lupa untuk ta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun tidur begitu saja. Maka terkadang qorin ini masuk dalam mimpinya. Terkadang dia kemudian dalam mimpinya berupa menyerupai binatang, seperti ular, ataupun orang yang hitam yang menakutkan, atau sejenis binatang-binatang buas
pokoknya dia tasakul dalam mimpi kita, sehingga menakut-nakuti kita. Sehingga kemudian, dengan masuknya dia dalam mimpi kita, itu kemudian memberikan mimpi-mimpi buruk, sehingga kita akhirnya ketakutan. Ya, karena tugas setan itu juga salah satunya adalah menakut-nakuti manusia. Masyhur al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa catatan tentang masalah Qarin ini. Yang pertama, Qarin ini adalah setan yang dikuasakan kepada setiap manusia untuk mencelakakan manusia dan menyesatkan manusia. Ingat, tidak ada Qarin yang baik. Karena saya pernah melihat di salah satu tayangan YouTube gitu ya, bahwa ada seseorang yang penampilannya Islami. Dia mengatakan bahwa aku sudah menundukkan Qarin saya. Tidak, Anda nggak mungkin menundukkan Qarin. Ya, Qarin itu akan tunduk kalau Anda di atas ketaatan saja. Dia tidak bisa menyerang kita lewat was-was. Tapi, kalau seseorang itu lagi futur, karena manusia nggak mungkin semangat ibadah pasti sewaktu-waktu akan futur. Lah, futur datang dari mana? Qarin itu yang membuat kita futur, sehingga kita malas untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kita baca bahwa tidak ada amalan Qarin itu kecuali hanya berikan was-was. Artinya dia tidak menyakiti secara badan. Dia tidak menyakiti secara badan karena jin-jin itu kan tugasnya banyak. Macam-macam tugas itu ada. Khusus jin itu yang menyakiti kita, entah dia diutus oleh tukang-tukang sihir, oleh paranormal untuk menyantet kita, nauzubillah gitu ya. Maka itu jin khusus menyakiti kita. Tapi Qarin itu tugasnya lain. Dia hanya untuk memberikan was-was saja. Menakut-nakuti kita supaya kita malas ibadah. Supaya kita berbuat jahat. Supaya kita berbuat zalim, itu saja. Dan itu kembali kepada kekuatan iman seorang hamba. Karena bagaimanapun tipu daya setan, Qarin ini bisa kita kalahkan dengan mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, ketika seseorang, wanita khususnya, sedang haid ataupun istihala, ya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa istiharah seorang wanita itu dikarenakan perbuatan qori. Istiharah dengan haid beda. Kalau haid memang kebiasaan wanita, setiap bulan pasti keluar, entah seminggu, entah 5 hari. Tetapi biasanya orang setelah haid kemudian datang istiharah, darah yang menyusul, yang warnanya beda dengan darah haid, baunya beda dengan warna haid, kekentalannya beda dengan darah haid. Adapun perbedaannya, kalau istiharah masih boleh salat, boleh puasa, cuman dia disuruh mandi 1 kali, dan setiap kali salat dan juga ibadah yang lainnya dicuci saja tempat najisnya. Tapi kalau haid tidak boleh. Lah, ada yang mengatakan bahwa istiharah itu bisa saja perbuatan qori. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di beberapa riwayat, ada yang mengatakan hazamina setan. Istiharah itu dari setan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kemudian raksun minah syaitan. Kemudian dalam riwayat yang lain juga hadaminah syaitan.
Itu bagian daripada Kenapa setan. Demikian? Karena orang dibuat was-was. Apalagi orang tidak punya pengetahuan tentang masalah haid dan istiharah. Disangkanya istiharah itu haid. Akhirnya dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Padahal wajib bagi dia salat, wajib bagi dia istiharah. Makanya ini perlu ilmu untuk melawan korin ini. Kalau tidak Anda kemudian terjatuh. Para wanita meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Yang harusnya Anda salat, ditinggalkan salat. Yang harusnya Anda puasa, ditinggalkan puasa. Karena tidak bisa membedakan mana haid, mana istiharah. Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu, dan itu adalah perbuatan korin. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun apakah kemudian korin ini mengikuti manusia sampai wafat? Ketika manusia wafat ini, kemudian korinnya ikut wafat. Wallahualam. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ditinggalkan kecuali, tidak dibawa ke dalam kuburan kecuali 3 perkara. Sodakoh yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan. Dan di sini tidak ada lafaz korin juga ikut masuk ke kuburannya. Artinya, ketika manusia wafat maka korinnya akan keluar dan akan bertugas lagi menjadi hamba iblis dan mencelakakan manusia. Makanya saya teringat dengan asilah saya. Suatu ketika waktu saya belajar di Yaman, saya bertanya kepada Syekh Adnan, salah satu guru saya. Jadi ketika saya bercerita tentang peristiwa di kampung, jadi ada seorang preman meninggal dunia. Kemudian karena mabuk, overdosis meninggal dunia. Kemudian setelah dia 1 hari meninggal dunia, heboh di kampung itu bahwa rupanya orang ada yang melihat bahwa preman itu hidup lagi sedang nongkrong di jembatan. Dan berita ini dari mulut ke mulut, akhirnya kemudian menyebar. Namanya orang kampung zaman dulu beda dengan orang kampung zaman sekarang, pada takut. Pertanyaannya, apakah mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi kemudian nongkrong di atas jembatan? Ya, ini saya tanyakan kepada salah satu masai yang di Yaman, Syekh Adnan Hafizahullah Ta'ala. Dia mengatakan bahwa boleh jadi itu korinnya. Karena yang bisa membentuk fisik orang itu mirip dengan orang yang meninggal itu adalah korinnya. Karena korin adalah sohibnya, temannya. Jadi dia terputus. Jadi yang sudah meninggal, tapi korin itu keluar. Terkadang menakut-nakuti manusia dengan cara seperti itu, seolah-olah yang sudah meninggal hidup lagi, padahal itu korinnya. Oleh karena itulah maka tidak ada hubungan orang yang sudah meninggal dengan korin. Artinya korin tidak masuk ke dalam kuburan dia. Ketika orang itu meninggal dia keluar, kemudian dia tetap bertugas. Sebagaimana jin-jin yang kafir lainnya berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Ini di antara pengetahuan kita tentang masalah korin. Mudah-mudahan ada manfaatnya.